Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kuliah online mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Masyudan Dardiri. Kami dari kelompok 5 dengan anggota 4 orang. Yang pertama Mira Anggraini Eka Zuliati, yang kedua Alma Yusilia Ulfa, yang ketiga Lulu Duratul Mukaroma, yang keempat Berlian Widiana. Kami akan mempresentasikan mengenai materi peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Oke teman-teman, disimak dan dipahami ya materi penjelasan dari kami. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Lahirnya Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Abu Abbas kemudian didaulat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah. Tahun 750 Masehi diproklamasikan berdirinya pemerintahan Bani Abbasiyah di Kufah. Oke, lanjut pada slide 3. Para ahli sejarah membagi pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode yang didasarkan pada kondisi politik pemerintahan. Periode pertama tahun 750 sampai 847 Masehi. Puncak kejayaan terjadi pada periode ini, yaitu ketika dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Semua sektor perekonomian maju, ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga rakyat menjadi sejahtera. Periode kedua tahun 847 sampai 945 Masehi. Pada masa ini Bani Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Periode ketiga tahun 945 sampai 1055 Masehi. Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Khalifah posisinya makin lemah, hanya seperti pegawai yang digaji saja karena Bani Buwayhi berpaham Syiah, sedangkan Bani Abbasiyah berpaham Sunni. Oke, lanjut pada slide 4. Periode keempat tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Masuknya Bani Saljuk dalam pemerintahan Bani Abbasiyah karena telah mengalahkan Bani Buwayhi. Keadaan khalifah mulai membaik terutama bidang agama karena Bani Saljuk dengan Bani Abbasiyah sama-sama sepaham Sunni. Periode kelima tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Pemerintahan Bani Abbasiyah tidak berada di bawah kekuasaan siapapun, tetapi wilayah kekuasaannya hanya tinggal Baghdad dan sekitarnya. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan masuk ke kota Baghdad dan menghancur leburkan kota Baghdad serta isinya, sehingga berakhirlah Bani Abbasiyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Perkembangan peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya pasca masa Abbasiyah. Keadaan itu terjadi karena peran para khalifah dan kebijakan yang mereka tetapkan. Dari 37 khalifah Abbasiyah yang memerintah, terdapat beberapa khalifah yang terkenal, di antaranya yaitu ada Abu Ja'far al-Mansur. Nah, Abu Ja'far al-Mansur ini beliau memimpin pada tahun 137 sampai 159 Hijriah, atau bisa pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Jadi kurang lebih itu ada 21 atau 22 tahun beliau memimpin. Yang kedua ada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini beliau memimpin pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Ada 23 tahun beliau memimpin.
Yang selanjutnya ada Al-Ma'mum. Al-Ma'mum ini beliau memimpin pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Kurang lebih 20 tahun beliau memimpin. Dan yang terakhir itu ada Al-Muqtasim. Al-Muqtasim ini beliau itu memimpin pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Jadi cuman 9 tahun. Jadi ada di antara 4 khalifah yang terkenal itu yang paling sedikit tahun periodenya itu ada di Al-Muqtasim. Slide selanjutnya itu tentang masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Jadi kemajuan dinasti Abbasiyah itu terdapat pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu pada saat itu mendapatkan perhatian khusus dari para khalifah. Nah, padahal di negara lain pendidikan itu cuman hak eksklusif para raja, bangsawan dan orang-orang kaya yang lainnya. Tetapi di Islam melalui ajarannya telah memperluas kelompok masyarakat terdidik sampai kepada tingkat masyarakat bawah. Hal itu dimungkinkan karena ajaran Islam memberikan dorongan menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi semua umat Islam. Jadi kalau di Islam itu menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang wajib. Tapi kalau di negara lain menuntut ilmu itu hanya untuk orang bangsawan, orang kaya dan para raja yang lainnya. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan dari slide ke-7, yaitu tentang dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama hingga masa keruntuhan sangat luas, meliputi berbagai bangsa yang berbeda-beda, seperti Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India. Di sini walaupun dalam kenyataannya banyak daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah secara real dan daerah-daerah itu di bawah kekuasaan gubernur yang bersangkutan. Hubungannya dengan khalifah hanya ditandai dengan pembayaran upeti. Jadi ada kemungkinan penguasa Bani Abbas sudah cukup puas dengan pengakuan nominal dalam bentuk pembayaran upeti. Alasannya karena khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk, sehingga tidak saling percaya di kalangan penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah, dan juga para penguasa biasa lebih menitik beratkan pembinaan, peradaban, dan kebudayaan daripada politik dan ekspansi. Jadi selain itu, penyebab utama mengapa banyak daerah yang memerdekakan diri adalah karena terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintah pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki, sehingga mengakibatkan provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Berikut dinasti yang lahir dan memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Pertama, yaitu yang berkebangsaan Persia, yang kedua yang berkebangsaan Turki, yang ketiga yang berkebangsaan Kurdi, yang keempat yang berbangsa Arab, dan yang terakhir adalah yang mengaku dirinya sebagai khalifah. Yang mengaku dirinya sebagai khalifah di sini ada dua, yaitu Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan slide ke-8, yaitu tentang faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Jadi setelah mengalami kemajuan, dinasti Abbasiyah pun mengalami kemunduran dan kehancuran yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal meliputi
Satu, lemahnya khalifah. Jadi sejak berakhirnya kekuasaan dinasti Saljuk di Baghdad, Khalifah Abbasiyah sudah merdeka kembali, akan tetapi kekuasaannya hanya di daerah Baghdad saja. Sementara itu, wilayah Abbasiyah lainnya diperintah oleh dinasti-dinasti kecil yang tersebar di sebelah timur dan barat Baghdad. Yang kedua, persaingan antar bangsa. Jadi adanya kecenderungan bangsa-bangsa Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak Abbasiyah berdiri. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Pada periode kemunduran, pendapatan negara menurun, sementara pengeluarannya itu meningkat lebih besar. Jadi hal ini disebabkan wilayah kekuasaannya semakin menjadi menyempit karena banyak terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Dari diperingainya pajak dan banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Yang terakhir atau yang keempat, konflik keagamaan. Jadi konflik keagamaan salah satu dampak yang tidak diharapkan dari kemajuan dalam studi ilmu keagamaan. Konflik keagamaan yang kemudian berpuncak pada konflik fisik dan supremasi antar mazhab memperlemah kekuasaan Bani Abbasiyah. Akan tetapi di balik konflik keagamaan ini tersimpan aneka karya keagamaan yang masih terwariskan sebagai warisan keilmuan Islam hingga masa sekarang. Selanjutnya, saya akan menerangkan slide ke-9, yaitu faktor eksternalnya. Jadi, tahun perjalanan Bani Abbasiyah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban dunia, terutama pada periode klasik atau abad pertengahan. Dan ada beberapa proses yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah dan kemudian hancur dari luar. Penyebabnya meliputi satu, wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Jadi luasnya wilayah Abbasiyah ini menyebabkan banyak wilayah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan Baghdad, bahkan tidak dipantau dan dibina secara intensif oleh pemerintah Abbasiyah. Luasnya wilayah juga menyebabkan pemerintah tidak adil dalam memberikan hak wilayah bagian dari Baitul Mal untuk pembangunan kota dan sarana pendidikan. Sementara kewajiban wilayah-wilayah bagian harus disampaikan secara rutin ke Baitul Mal. Jadi mengakibatkan banyak wilayah bagian yang lepas dan minta merdeka dari Abbasiyah, seperti Taulan dan Fatimiyah di Mesir. Yang kedua, karena perang salib. Jadi perang salib ini berlangsung selama kurang lebih 200 tahun. Pada tahun 1096 sampai 1287 Masehi. Perang salib ini berlangsung di wilayah yang merupakan pusat perkembangan Islam, di mana fasilitas dan lembaga pemerintahan atau umum banyak yang rusak. Selain itu, banyak masyarakat juga yang menjadi korban akibat perang yang berlangsung selama 200 tahun ini, baik itu dari pihak Nasrani maupun dari pihak Islam. 3. Karena serangan tentara Mongol. Penyerangan Mongol dilakukan mulai tahun 1220 Masehi oleh penguasa Timur Leng, yaitu Genghis Khan. Penyerangan dimulai dari dua pusat peradaban Abbasiyah di wilayah Transianonia, Bukhara, dan Samarkand. Selanjutnya, penyerangan dilanjutkan ke daerah Abbasiyah lainnya seperti Tajikistan, Turkistan, Armenia, dan daerah sampai ke Anatolia. Terakhir pada tahun 1258 Masehi, penyerangan diarahkan ke pusat kekuasaan Abbasiyah, yaitu dari Syria, Kufah, Java, Hira, Anhar, Damaskus, dan kota Baghdad yang sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Mereka menghancurkan kota dengan cara dibakar dan dibumi hanguskan. Yang terakhir,
yaitu karena berdirinya Turki Utsmani. Berdirinya Kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1292 Masehi dengan membawa misi untuk menyelamatkan wilayah Abbasiyah yang telah dihancurkan oleh pasukan Mongol ternyata itu tidak nyata, bahkan justru ikut memperparah atau memperkeruh kehancuran Abbasiyah. Di wilayah Abbasiyah yang telah berdekatan dengan berdirinya Turki Utsmani, justru terjadi perang terbuka yang menyebabkan tambahan para kekuasaan. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan 656 Hijriah atau 128 Masehi. Hulagu Khan adalah seorang saudara Kubilai Khan yang berkuasa di Cina hingga ke Asia Tenggara dan saudara Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Dengan terbunuhnya Al-Muhtasim Billah yang merupakan khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, maka berakhir pulalah pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.